Pemirsa, kita teruskan acara kita. Sekarang ke Pak Laksamana Pertama Iskandar Sitompul. TNI muda atau pertama, Pak? Muda. TNI juga disebut-sebut menerima dana dari Freeport. Apa ada petunjuk teknis juga? Jadi sebelum saya menjawab Pak Karni dulu nih, ya. Saya mau meluruskan tadi dari saudara kita, dari teman kita, Kontras dan Komnas HAM tadi. Jadi ada kalimat tadi yang mengatakan bahwa jenderal tidak bisa disentuh. Nah ini mau saya luruskan dulu. Jadi di era sekarang paradigma TNI sudah berubah, ya. Jangankan prajurit, jenderal juga kita adili. Saya kasih yang konkret ini untuk teman-teman kita dari Kontras atau Komnas HAM ya. Jadi mungkin kita mengetahui semua kasus cek pelawat. Ya, cek ya. Mungkin tahu semuanya. Itu periodenya tahun 2000, sebelum 2004. Anggota Dewan kita yang terhormat dari fraksi TNI. Ini sekarang ada 3 orang masuk BUI. Itu pangkat, itu jenderal semua 3-3-nya. Nah, ini saya luruskan. Jadi apa yang dikatakan tadi ada yang tidak tersentuh, sekarang tersentuh. Yang pasti kasihkan datanya selengkap-lengkapnya. Karena kalau tidak ada datanya, siapa yang mau kita tuntut? Nanti bahasa dewa-dewa lagi. Ini yang pertama. Terus yang kedua saya mau luruskan lagi, tadi ada operasi militer, pasukan di sana harus dikurangi. Ini saya sampaikan di sini. TNI tidak ada operasi militer di sana. Di sana adalah semuanya penegakan hukum. Di sana memang ada TNI sekian ribu orang. Itu untuk menjaga perbatasan kita. Itu sesuai dengan Undang-Undang 34 mengatakan demikian. Kita harus jaga perbatasan. Itu sudah sesuai dengan undang-undang kita. Dan untuk Kodam di sana menjaga kewilayahan. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ini sekarang kembali ke Pak Karni. Menanyakan masalah rupiah tadi. Kita katakan, Pangdamnya sudah mengatakan juga, itu Mayor Jenderal RV, kita di sana memberi bantuan perkuatan kepada polisi. Saudara kita polisi. Nah, begitu kita memberikan kepada polisi, otomatis kita di situ semua BKU di polisi. Polisi di depan, kita di belakang. Nah, kalau Satgas yang menjaga Freeport kebagian, jujur aja, TNI juga kebagian kok. Namun kita kebagiannya itu fresh money-nya kita gunakan sebagai natural. Kita di sana cuaca kan dingin Pak ya, geografisnya sangat-sangat. Mari kita lihat ke sana kalau lihat ke Freeport itu. Itu diberikan untuk makanan, kopi mereka dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikatakan saudara kita polisi tadi itu wajar kalau menurut saya. Sah-sah saja sejauh itu digunakan untuk hanya sejengkal perut. Hanya sejengkal perut. Ini saya sampaikan di sini. Apalagi kalau kita bagi tadi. Hanya 40.000 satu hari. Ini hanya 40.000. Di Jakarta aja. Yang medannya lebih, Papua yang medannya lebih susah dari Jakarta. Itu mungkin 40.000 itu kita beli bakso aja udah habis kali. Nah ini. Sekedar menyampaikan. Namun apa yang dikatakan tadi saudara kita polisi, kalau memang nanti ke depan tidak boleh ya kita menyesuaikan saja. Yang pasti TNI tidak ada dana untuk menjaga hal-hal yang demikian. Dan TNI bukan tugasnya untuk itu. Kita diminta, kita beri bantuan. Apapun yang dikerjakan, kita akan membantu polisi. Sesuai dengan amanat undang-undang. Walaupun sebaiknya itu memang dimasukkan dalam anggaran. Betul. Apakah anggaran Polri atau dibanding terima langsung dari orang yang minta dijaga. Betul. Ada yang bilang juga bahwa ketika penyerbuan itu TNI justru yang aktif menyerbu Kongres tadi. Nah, yang pasti kita membantu saudara kita polisi. Dan urut-urutan dari mekanisme di lapangan pasti polisinya di depan. Kita bersama-sama, kita di belakang. Kita lapis kedua. Itu udah pasti. Nah, kalau misalnya ada dugaan demikian, ya mudah-mudahan tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar. Ada nggak penyidikan dari TNI sendiri sekarang? Kita Pangdam kita suruh selidiki juga. Dan TNI bila mana nanti ada anggota yang melanggar disiplin atau melanggar SOP yang ada, itu akan kita kenakan sanksi. Tidak ada yang akan kita kebal hukum. Dan juga ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita ada kerjasama dengan Komnas HAM. Nah, kita ada MOU dengan Komnas HAM kepada seluruh yang akan ke lapangan. Pendekatan kita bagaimana supaya kita itu dalam hal bertindak jangan sewenang-wenang. Manakala kalau ada, yaitu mungkin prajuritnya
yang masih belum mengerti, atau mungkin gurunya yang ngajar yang kurang sehingga muridnya tidak mengerti. Baik, Pak Sitompul. Saya mau tanya Pak Hikmanto, waktu itu nulis soal Freeport atau soal Papua seluruhnya? Enggak, soal bukan menulis ya, tetapi pernyataan saya yang dikutip oleh media massa soal terkait dengan pengaduan dari Serikat Pekerja Baja di Amerika Serikat yang mengadu ke Departemen Kehakiman mereka bahwa Freeport ini diduga melanggar ketentuan Foreign Corrupt Practices Act. Jadi ini kita bicara soal Freeport, ada Freeport McMoran dan PT Freeport Indonesia. Yang dipermasalahkan sekarang adalah Freeport McMoran, pemegang sahamnya di Amerika Serikat. Karena menurut aduan itu yang dikutip adalah dua hal. Pertama, ada pernyataan dari Kapolri yang mengatakan bahwa memang ada uang, dan yang kedua dari beliau Kontras yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Polri terkait dengan uang yang 1.250.000. Nah, ini sekarang sudah disampaikan ke Departemen Kehakiman, dan ketika saya lihat FCPA-nya ini, Foreign Corrupt Practices Act itu, memang di situ disebutkan bahwa perusahaan Amerika Serikat itu dilarang memberikan secara langsung ataupun tidak langsung uang atau sesuatu yang berharga ke katakanlah public officials. Jadi yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya pembayaran itu dilakukan secara top up gitu ya. Jadi gaji Polri sudah ada lalu ditambah gitu. Itu yang kita khawatirkan bisa masuk dalam kategori itu. Nah, ini tentu Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang harus melakukan proses ini, dan yang ditarget adalah tentu Freeport McMoran, bukan PT Freeport Indonesia. Nah, tetapi saya kemudian juga berpendapat bahwa sebaiknya di Indonesia pun harus dilakukan proses ini. Dan ini proses penyelidikan, bukan penyidikan, untuk menentukan apakah ada unsur pidananya atau tidak, berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, peraturan-peraturan yang ada. Dan kalau misalnya ada permasalahan, katakanlah bagaimana supaya objek vital nasional, katakanlah begitu, diamankan, menurut saya harusnya pembayaran itu harus lewat negara. Tidak boleh yang namanya langsung aparat itu langsung menerima dari pihak-pihak tertentu. Ini kan yang sekarang jadi permasalahan itu, karena seolah-olah ada pembayaran langsung, lalu secara psikologis teman-teman yang ada di lapangan itu akan punya keberpihakan, dan kita khawatir kenetralannya ketika harus menangani perkara-perkara yang ada di lapangan. Pak Hikmanto dengar juga nggak bahwa bagi Amerika Freeport itu udah sama dengan wilayah dia, dan kalau ini berlanjut terus Homeland Security akan turun. Yang itu yang kita harus lawan terus terang. Dengar isu itu? Ya, dengar bahwa apa berhak dia masuk? Tidak berhak. Saya ingin rujuk ya peristiwa ketika demi kebaikan Amerika Serikat masuk ke Pakistan untuk melakukan penggerebekan terhadap Osama bin Laden dan bahkan membunuh. Itu Pakistan marah sekali. Meskipun itu demi kebaikan. Saya ingin mengatakan bahwa kebaikan pun harus dilakukan secara baik. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau bukan demi kebaikan. Apalagi kalau bukan demi kebaikan, mempertahankan kepentingan dan yang kurang baik mungkin ya. Nah, benar nggak Amerika menganggap bahwa Freeport adalah wilayah dia? Ya, kalau rumornya kan seperti itu. Tetapi saya tidak tahu penjelasan resmi dari pemerintah apakah mau mengatakan seperti itu. Tetapi yang kita harus lihat apakah kebijakan atau tindakan dari pemerintah Amerika Serikat mengarah ke situ. Nah, ini yang harus menurut saya pemerintah Indonesia dan pasti didukung oleh rakyat Indonesia untuk mengatakan bahwa tidak boleh seperti itu. Baik, Hikmanto, saya sekarang ke Pak Priyo ini soal Otsusda. Jadi lebih luas lagi. Tadi Freeport itu bagian. Sekarang kita mau masuk ke Otsusda. Pak Priyo ini dulu sebagai sekarang sebagai ketua tim pemantau dana Otsus Papua. Apa yang terjadi? Mas Karni, tepatnya saya ditunjuk oleh
paripurna DPR sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua dan Aceh. Anggota kami ada 50, hampir semua anggota DPR RI dari Papua, termasuk yang non Papua juga masuk di tim ini. Hampir 3 jam Anda memajang kita di sini, tapi kita menikmati, tidak apa-apa. Kita menikmati diskusinya sangat perlu penghayatan dan dihayati oleh semua pihak. Nah begini, Mas Karni, sebagai pimpinan DPR, saya menyuruhkan Papua harus kita selamatkan. Itu yang poin. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari negeri yang kita cintai ini. Papua adalah saudara kami, dan kita tidak menginginkan adanya kehilangan saudara kami yang di Papua itu. Karena itu semua tadi pendapat, saya usulkan titik tekan adalah solusi untuk mencari solusi terbaik kenegarawanan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Otsus Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dulu, kita desain, pemerintah bersama kami di parlemen, mendesain karena kita tahu belakangan kalau Papua tertinggal dengan daerah-daerah provinsi lainnya. Selama ini kita juga kurang atau alpa terhadap penduduk asli, di mana Papua sendiri kita tahu ada ironi dan paradoks yang saya kemukakan. Papua mempunyai luas lebih dari 3 kali Pulau Jawa, kaya raya akan resources dan alamnya, mempunyai dana APBD pada tahun terakhir itu 5,5 triliun per tahun, mempunyai tambahan dana otsus yang tidak boleh dicemburui oleh daerah lain, provinsi lain kecuali Aceh, ialah 20, saya koreksi dikit tadi, bukan 30 triliun, tepatnya adalah 28,8 triliun selama tenggang dari 2002 sampai 2010. Dengan demikian jumlah penduduk Papua 2 juta lebih 56 ribu. Artinya, saya terkesan tadi dengan Pak Yusuf Kala, andaikan uang itu dibagi, itu pasti terbesar lebih. 50 juta. Bukan 10 juta lebih dibandingkan kalau satu dengan keluarga 50 juta. Oh baik, betul. Dengan demikian, pasti pertanyaan adalah ada something wrong. Ada apa terhadap keinginan kita Otsus? Hari ini ada yang menggugat mengenai Otsus sebagai anggota dan pimpinan dewan yang ikut mendharma baktikan meskipun sisa-sisa ikhtiar kami menyelamatkan Papua. Saya termasuk agak cemas jika ada keinginan untuk mendobrak Otsus itu dimentahkan lagi. Ini adalah ikhtiar yang paling memungkinkan, paling jalan keluar yang paling tersedia yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR, oleh seluruh anggota dewan dari Papua, oleh semua pihak saat itu, Komnas HAM, LSM dan seterusnya. Tetapi bahwa ada substansi dari undang-undang Otsus itu yang pada padanannya perlu kita adendum mungkin. Perlu kita tambah, misalnya ada sedikit aja mungkin padanan seperti di Aceh yang saya bayangkan. Untuk memilih Kapolda Provinsi Papua seperti Aceh diberlakukan. Dengan pertanyaan dana itu kemana? Dan seterusnya. Sebentar, saya akan teruskan. Nah, oleh karena itu ikhtiar kita adalah kembali kepada Otsus tadi untuk ini. Pertanyaan Mas Karni mengagetkan saya mengenai dana Otsus Papua. Begini, saya mencoba untuk tidak menyalahkan siapapun. Meskipun saya terperanjat, temuan audit dari BPK yang paling terakhir, itu ada penyimpangan dari 28, sekian triliun itu. Siapa yang menyimpang dan apa, datanya lengkap. Tetapi saya tidak menyalahkan itu karena nyatanya ternyata pemerintah pusat alpa, DPR RI alpa, gubernur DPRP juga alpa, bupati wali kota juga alpa, karena ada sekian PP yang sekarang masih ngadat belum ditindaklanjuti pemerintah. Jadi maksudnya salah semua itu. Iya. Ya secara kolektif kita berjamaah salahnya kalau punya alpa. Yang kedua, penyimpangan itu terjadi karena belum ada payung hukum yang memayungin. Sehingga sampai hari ini Pak Gubernur, saya mohon maaf dengan prihatin sekali masih ada menarik kewenangan menggunakan dana sebesar sekian triliun seambrek itu antara Gubernur
dengan bupati wali kota setempat. Dananya udah turun. Sudah turun dari sono. Payung hukumnya belum. Dari sana tarik menarik dan payung hukumnya belum. Payung hukumnya belum. Perdasus, mohon maaf saya kritik. Perdasus dan perdasi yang kita inginkan merupakan payung hukum untuk melaksanakan kewenangan penuh dari gubernur, DPRP, bupati dan seterusnya. Ngadat sampai hari payung ini hukum dari pemerintah pusat juga belum. Ada 4 PP yang sudah dicetuskan oleh Presiden kita, ialah PP mengenai MRP, PP mengenai lambang-lambang Papua, PP mengenai itu nggak penting soal duit ini. Ya, itu nggak penting, tapi itu sudah diselesaikan oleh pemerintah. Yang penting belum. Tetapi dana khusus ini untuk apa? Kewenangan gubernur sejauh mana, bupati wali kota sejauh mana, sampai hari ini belum ada payung hukum. Kepada siapa kita harus menggugat? Kepada rumput yang bergoyang? Tidak. Karena negara kita masih sah, ada presidennya, ada para menterinya, ada DPR yang mengawasinya. Saya sampai habis saya punya suara untuk mengingatkan itu. Terakhir 8 menteri, sekian 2 Menko, 8 menteri saya panggil. Jadi kemana uang itu sekarang tanpa payung? Yoraro aku. Kan pengawas. Ya, tugas pengawas di sini ingin memastikan agar itu nyampe. Nggak nyampe nih. Kemana? Saya yakin nyampe, tapi belum terpergunakan dengan tepat sasaran. Saya tidak yakin kalau itu sampai terjadi penyelewengan dalam artian korupsi, saya berharap tidak. Tapi kita khawatir kalau dana itu nggak nyampe, sehingga tujuan kita untuk membangun infrastruktur ini udah supaya Papua dari bisa tahun berapa, Mas? menyala itu kemudian nggak dari sampai. Tahun berapa? Oh, sudah. Ya itulah pertanyaan kita semua, Mas Karni. Iya, sampai hari ini belum sampai juga. Mestinya harus nyampe itu. Mestinya. Terus yang ketiga, dalam suasana seperti ini, saya usul ya, dengan segala hormat terhadap kita punya Freeport, tangguh, dan kita punya satunya apa? Jadi Freeport dan tangguh dengan segala hormat. Saya sarankan mudah Freeport ini. Selama ini kritikan saya pada Freeport adalah sebagai perusahaan raksasa, Freeport cenderung untuk mengisolir diri, tidak canggih dalam berkomunikasi, termasuk dengan memberitahukan dan mempublikasikan beberapa prestasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Komisaris, abang saya, Bang Marzuki Darusman dan lain-lainnya. Saya sendiri sebagai ketua Des Papua tidak pernah tahu apa karya Freeport untuk pembangunan masyarakat lokal. Tidak tahu. Dan selama ini mereka cenderung kalau kemudian ada ekses gini, baru kemudian kaget-kaget, kebakaran gini-gini, menyalahkan Komnas HAM dan seterusnya. Himbauannya apa? Gimana? Himbauannya apa? Ya mestinya ke depan bikinlah sebuah divisi khusus yang canggih, berbicara dengan Komnas HAM gagah, berbicara dengan Prof. Hikmahanto gagah, dengan teman saya Usman Hamid gagah, dengan DPR juga terjadi komunikasi baik. Jangan hanya dengan polisi dan tentara. Meskipun itu sudah baik, jangan hanya ke sana. Yang kedua, jadi kawan ke DPR juga betul beliau. Yang ketiga, yang terakhir, tapi saya tetap menyerukan dalam konteks hiruk pikuk kemarin, mohon sekali lagi himbauan dan anjuran saya ialah jangan kemudian semata-mata kita tumpahkan sumpah serapah itu kepada aparat keamanan kita di sana. Kasihan para prajurit kita. Mereka telah mengerjakan tugasnya atas nama Republik dan Merah Putih demi kemauan kita. Bahwa ada ekses yang perlu ditindaklanjutin, termasuk jika ada pelanggaran pelanggaran HAM berat, silakan. Tetapi saya merasa sedih kalau institusi dari tentara maupun kepolisian kita menjadi bidikan dan ejekan semacam ini. Ini harus kita hentikan atas nama apapun. Pertanyaan terakhir, kenapa DPR tidak anggarkan uang makan tidak 30.000 kepada Mas Karni? Saya kebetulan wakil ketua DPR untuk urusan Korpolkam. Seluruh anggaran TNI dan kepolisian negara terakhir yang menaikkan saya atas persetujuan dari Banggara maupun komisi terkait. Kita tahu dengan sedih angka yang diberikan kepada TNI maupun Polri memang besar sekali, tapi habis untuk gaji para prajurit kita. Ya ditambah dong. Ya, oleh karena itu, ke depan saya kira dengan segala hormat itu harus dibenahi dan saya meminta dibenahi dan saya sudah bicara dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Saya telepon beliau setuju, Pak Priyo kita harus benahi semua. Meskipun kami sebenarnya punya acuan, ada kepres sekian, ada peratur Kapolri sekian dan seterusnya, pokoknya ada semua. Kami nggak ada salah. Maka dari itu saya tidak menganjurkan itu ditambah. Baik, kalau gitu atas perintah Mas Kani akan kita tambah. Baik, mitra kita.